Jadi sertifikat hak milik itu mencakup kepemilikan sepenuhnya yang kuat, yaitu tanah dan bangunannya. Nah, kalau kita mulai dari nol, dari tanah girik, ya kira kisaran hampir 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau seperti toko, ya Ruko, ya PT perusahaan itu tidak bisa hak milik, itu pasti hak guna bangunan. Nih, itu lanjut aja Pak. Dari girik sudah nih, SAGB, SAGW, SAIM sudah nih. Nah sekarang ini ada yang unik nih. Beberapa nih yang akan kita bahas juga yang kurang familiar nih, Mas Alan. Ya. Mungkin di mata awam atau di telinga awam nih kayak aneh nih. Ada apa tadi? Petuk ya? Petuk D dan juga ya. letter C. Itu kita jadikan satu aja tuh pembahasannya. Gimana tuh Pak kalau boleh tahu? Ya. Biar Meteorus tahu nih, teredukasi nih jadi ada Benar, informasi baru. Jadi kalau di daerah, di daerah Di luar pedesaan, Jakarta ya, di luar Pak? Jakarta, daerah-daerah yang masih kepemilikan tanahnya dulu itu dicatat di kelurahan atau kepala desa. Itu namanya istilahnya kohir. Kohir. Jadi, kohir. Jadi kohir itu tercatat di kepala desa, di kantor kepala desa, itu namanya letter C. Nah, surat-surat per satu bidang namanya petok D. Nah, petok itu surat yang tercatatnya. Tercatatnya namanya letter C. Suratnya namanya petok D. Sebelum surat itu menjadi sertifikat itu namanya girik. Oh, Gitu. jadi statusnya sama dengan girik. Iya, Pak, jadi istilah girik bisa tanah garapan, girik bisa kohir, girik bisa sawah letter itu C. juga termasuk girik ya Pak? Iya. Oh, Nah, nih. makanya Ini juga nih. dari petok D atau letter C yang tadi itu semuanya tanah adat. Tanah adat. Tanah adat itu dalam artian gini ya. Dulu kita turun-menurun hidup di desa, tanah itu dulu itu punya si A, punya si B. Nah, itu tercatat di kantor desa. Namanya letter C. Dan itu sah ya Pak, terdaftar. Sah, Jadi kalau sah. mau tahu nih di runut terus siapa sih pemilikannya ya udah ketahuan dari situ Iya, Pak ya. iya. Dan itu bisa dibuatkan lanjut ke atas dibuat SIM bisa Pak. Sertifikat sesuai PP 24 1970 kita bisa mendaftarkan kepemilikan tersebut ke pertanahan. Sulit nggak sih Pak kalau perbedaannya misal pengurusan surat dari girik SIM di Jakarta sama luar Jakarta? Sama nggak kendalanya atau misalnya prosesnya sama nggak? Kalau prosesnya pasti beda. Oh beda. Beda. Kalau di Jakarta itu mungkin ada 2 tahap aja. Cepat Dari tanah garapan yang ada di pelabuhan, kita mintakan kepemilikan itu langsung ke namanya sporadik ya. Oke. Surat kepemilikan itu langsung ditandatangani kelurahan. Jadi setelah ditandatangani kita bawa ke pertanahan kita daftarkan. Sedangkan untuk tanah adat itu kita harus lihat dulu persilnya itu persil atas nama siapa. Sil-silan Ya, itu, Pak, ya. letter C-nya tercatat atas nama siapa. Contoh gini, itu persil 102 atas nama A. Tapi letter C-nya atas nama D. Nah, berbeda tuh. Berbeda. Ya kan, sedangkan kita tuh silsilah kepemilikan tanah sebelum terdaftar di pertanahan, kepemilikannya harus sesuai. Oh. Harus sesuai. Satu nama ya satu nama. Benar. Nggak ada perubahan Pak ya. Si A udah meninggal, siapa ahli warisnya? Anaknya atau keluarga. Iya, keluarga benar. terdekat. Kalau si A udah meninggal, udah dijual belikan belum? Kalau udah, mana jual belinya? Nah misalnya nih Pak berbeda gimana nih? Kalau solusinya? berbeda, kita cari tahu siapa atas nama persil itu sama yang letter C. Kalau udah sesuai, kalau emang itu belum dibuatkan surat, belum dijual belikan, kita bikinkan peralihannya. Nah, itu terkendala di situ. Dulu boleh dia mengikhlaskan ketika posisi sekarang tanahnya mahal, dia mungkin tidak mau, ya kan? Itu banyak problematikanya seperti Iya, itu. betul. Akhirnya kepentingan secara administrasi yang kurang itu yang menjadi kendala untuk mendaftarkan ke sertifikat pertanahan. Akhirnya melibatkan banyak pihak nih Pak. Pasti. Termasuk keluarga, RT RW, kelurahan Pasti. semua ya Pak ya. Kadang bukan hanya itu, kita harus melalui beberapa mediasi. hukum Mediasi nggak bisa ya harus gugatan. Wah. Tuh Gitu, ya. repot tuh Pak ya kalau kayak Pasti, gini. ya. Pasti. Nah itu keren sih. Ini menarik nih udah dibahas nih. Nah yang lanjut ini Pak, kita langsungnya nih ada Ya. fair bonding. Fair bonding. Apa tuh istilah fair bonding itu? Fair Belum pernah bonding, denger kan? ya. Istilah tanah-tanah bekas Belanda dulu itu ada namanya eigendom voor bonding. Wah ini bahasa Belanda nih Pak, Iya. serapan ya. Eigendom voor bonding ini tanah yang tercatat di Belanda, orang-orang Belanda ya. Jadi kepemilikan orang-orang Belanda karena kita hampir Merdeka, ya sebelum lama, merdeka. Belanda itu lama saya, hampir 63 tahun. Jadi kepemilikan tanah yang dikelola oleh Belanda itu ada juga yang diberikan kepada pribumi. Nah, ada namanya surat eigendom voor bonding. Jadi dengan adanya rumusan
kebijakan pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria, Betul. kepemilikan tanah yang dari adat, yang dari girik, atau yang dari persil, ataupun yang dari agendum forbonding, itu harus segera didaftarkan. Oke. Akhirnya, ketika agendum itu atas nama si Fulan, si A, Si A misalnya. si A, sedangkan objek tersebut ditempatin si B. B. Nah, ini, sedangkan si A ini pastinya turun menurun, warisannya pasti banyak lah, kakek, udah cucu Cicit keberapa lah, ya. Akhirnya Generasi yang keberapa? tanah yang ditempatin si A tadi itu, yang ditempatin si B tadi, verbondingnya atas nama si A, itu dimohonkan oleh si B. Karena Undang-Undang Pokok Agraria kepemilikan 20 tahun, dia didaftarkan. Keluarlah tuh sertifikat. Keluar sertifikat. Tapi agendumnya masih atas nama si A. Nah, itulah yang rentan ya. Konflik Kasus akhirnya. kasus seperti ini biasanya banyak terjadi di daerah Bogor, di daerah Tangerang, daerah-daerah yang masih perbatasan atau daerah-daerah yang masih administrasi dulunya belum selesai. Tuh, masih dipegang jajahan Belanda tuh waktu Masih itu ya. kan, Bogor, Tangerang. Masih bisa dia buktikan bahwa agendum forbondingnya itu benar, disahkan secara hukum itu putusan pengadilan, kita bisa menggugat ke tata usaha negara. Oke. Gitu. Bisa dikembalikan lah kata Pasti pemilik aslinya ya, gitu, Pak, banyak ya dinaikkan lagi kasus-kasus yang seperti itu masih Wah, ini banyak. keren Tapi sih. kalau untuk di Jakarta insya Allah aman, karena tanahnya bukan agendum, tapi tanahnya langsung Statusnya. tanah garapan dari pelabuhan. Aman ya Pak? Aman. Terutama Jakarta Utara Priok nih. Udah Pastinya aman ya. Referensinya pun jelas ya. Apalagi sudah keluar sertifikat hak milik. Betul. Sertifikat yang sudah terdaftar di pertanahan. Oke Pak, selanjutnya nih, ini makin menarik nih, makin malam ya, belum malam sih Pak ya, makin sore makin menarik nih. Selanjutnya disebut ada Grand Sultan nih, ini saya pikirin nama hotel Pak, ternyata bukan ya. Ya, tanah Grand Sultan itu banyak ditemui di Sumatera, biasanya di daerah Medan. Ya, jadi tanah-tanah yang dari kesultanan ditunjukkan langsung kepada para pelayan atau para pengabdi di sultan, para pengabdi di kerajaan. Jadi itu tunjukkan langsung. Tidak jauh beda sama tanah adat. Tanah adat. Kalau tanah adat itu tertulis di kelurahan, tapi kalau tanah Grand Sultan ini kepemilikan suatu kerajaan, Itu biasanya seperti itu. Jadi tanah Grand Sultan pun bisa didaftarkan ke pertanahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Itu status sama wakaf nggak sih Pak? Oh enggak, beda, ya? beda. Jadi tanah kepemilikan awal yang dari girik atau dari tanah Grand Sultan pun itu bisa didaftarkan ke pertanahan, semasih tidak bertabrakan atau semasih belum objek tersebut belum didaftarkan ke Oke, siap, pertanahan. Oh jadi ini menarik sekali nih Pak ya pembahasan kita, ini nggak berasa nih, kita udah hampir 2 jam loh Pak, Iya. ngomong bahas ini doang ya. Dan ini terakhir yang menarik juga ada nih satu list dari saya juga untuk millennials nih tentang masalah akta notaris, bisa dijelaskan nggak tuh Pak? Ya, akta notaris itu sesuai pasal 1457, 1458, 1459 tentang perjanjian di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memang semua peralihan, jual beli, hibah itu semua harus diaktakan oleh notaris. Jadi kalau di kenotariatan itu kan ada beberapa akta perjanjian yang lain. Tapi kalau untuk akta peralihan jual beli tanah itu harus pejabat pembuat akta tanah. PPAT. PPAT. Nah, itu khusus tuh catatan nih millennialsnya, biar nggak salah jalan, nggak salah birokrasi ya, tepat sasaran administrasinya, ya. Nah, benar. Jadi ada beberapa akta yang bisa dikeluarkan oleh notaris dan ada beberapa akta yang dikhususkan oleh PPAT sendiri. Berbeda loh ya. Beda. Karena Jangan syarat salah nih. syarat balik namanya, jual belinya yang sah diakui oleh Badan Pertanahan adalah akta dari PPAT. Oke, siap. Ya. Ini sebenarnya sudah menjawab semua nih keraguan Midlanders juga yang dibayar nih, Pak Zahlan yang ingin membeli di Midland nih. Dan sekarang juga saya ingin bilang nih terima kasih banyak nih atas waktu Pak Zahlan sudah mengganggu nih, orang sibuk sekali Pak Midlanders nih. Jadi untuk ketemu Midlanders ini, untuk ketemu Pak Zahlan sendiri harus janji sebulan sebelumnya Pak ya. Iya. Betul ya Pak? Ya Pak, terima kasih banyak sudah mengizinkan kami datang, memberikan banyak informasi, mengedukasi juga nih Midlanders nih. Ya. Kita berjumpa lagi nanti. Terima kasih Pak Zahlan nih. Sehat selalu dan keluarga. Salam. Ya, sekarang kita ucapkan salam assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Midlanders. Midland, innovations for future life.